Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2023 nanti, dan kiranya kehidupan kita lebih baik lagi nanti di tahun 2023 dibanding di tahun 2002 ini, dan kiranya kita semakin menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu cuplikan video di mana ada saudara kita muslim yang hadir di gereja ikut dalam merayakan Natal, dan mereka memberikan selawat di dalam gereja, teman-teman ya, atau berselawat di dalam gereja. Mungkin ada teman-teman yang pro dan kontra dengan hal ini. Mungkin ada yang berkata, oh itu toleransi yang kebablasan. Dan mungkin juga ada yang berkata, oh saya setuju dengan itu artinya kita satu bangsa, satu tanah air, kita bersaudara. Nah, teman-teman, bagi yang memiliki pandangan yang berbeda dengan hal ini, silakan berikan komentar yang cerdas, yang mungkin itu bisa memberikan edukasi bagi kita. Jangan memberikan komentar yang menghujat ya, menghina agama lain, tidak boleh. Dan itu menandakan kita, kalau kita memberikan komentar cerdas, menandakan bahwa kita memang sudah dewasa dalam berpikir. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Nah, jadi itu dia videonya, teman-teman. Singkat saja, tetapi ini cukup memberikan kita satu pandangan yang cukup luar biasa, bagaimana kita itu bisa saling menghargai. Nah, mungkin ada orang yang berkata, oh cara menghargai agama lain ya tidak harus seperti itu. Mungkin ada yang
berpikir seperti itu. Tetapi kita lihat di dalam gereja ini apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim itu artinya mereka sudah menerapkan apa yang menjadi poin-poin dari Pancasila itu sendiri, teman-teman, di mana kita berada dalam satu kebinekaan, saling menghargai, saling menghormati. Nah, jadi mungkin cara mereka menghormati, menghargai agama yang lain, mungkin ekspresi mereka seperti ini, teman-teman. Cara mereka menerapkannya. Nah, seperti apa yang tercatat di dalam poin-poin Pancasila itu, teman-teman. Yang pertama, ya kita harus berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau seseorang itu sudah berketuhanan dengan baik, maka muncullah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, baru persatuan Indonesia. Jadi semua poin-poin Pancasila itu sudah diterapkan lewat cara mereka, sikap mereka, bagaimana mereka hidup saling menciptakan kedamaian antara satu sama yang lain. Nah, apalagi sholawatan mereka itu diiringi dengan piano, dengan musik yang dimana musik itu sendiri selalu diharam-haramkan oleh beberapa oknum ustadz. Nah, musik haram sampai dihancurkan alat-alat musiknya. Nah, jadi kita jangan bicara dalil dulu. Kita bicara hubungan kemanusiaan dulu. Jadi mungkin ada teman-teman yang berbeda pandangan, ya silakan berikan komentar yang cerdas. Kalau misalnya mungkin ada dalil yang mendukung tentang hal itu dan juga larangan tentang hal itu, silakan berikan dalilnya. Nah, jadi itu nanti tergantung kita masing-masing bagaimana kita menyimpulkannya. Jadi saya simpulkan untuk sementara ini, teman-teman, bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim ini itu merupakan ekspresi mereka, cara mereka untuk menghargai agama lain. Nah, itu adalah toleransi yang mungkin ini bisa kita tiru, bisa kita contoh, supaya di mana kita berada, kita bisa menciptakan kedamaian. Jangan malah datang membubarkan ibadah agama lain, seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi apa yang mereka lakukan ini memberikan kita pandangan yang baru menurut saya, supaya kita itu jangan lagi saling membenci antara satu sama yang lain. Jangan lagi kita mengkafir-kafirkan agama lain. Karena kalau kita sudah berketuhanan dengan baik sesuai agama kita masing-masing, sesuai keyakinan kita masing-masing, pasti sikap kita akan baik, akan benar, akan menjadi berkat, akan menciptakan kedamaian. Nah, jadi sikap mereka di sini ikut bersukacita, ikut bergembira ya, karena saudara-saudaranya yang beda agama dengan dia melakukan perayaan yang cukup menggembirakan menurut mereka, ya mereka juga ikut bergembira. Jangan malah ikut iri hati, ikut benci, lalu mengajak banyak orang untuk membubarkan ibadah. Ya tidak demikian untuk menciptakan kedamaian. Jadi bagaimanapun kita tidak bisa pungkirin ya, kita Indonesia yang bermacam-macam agama di dalamnya, budaya, suku, ras, bahasa. Ya bagaimanapun kita harus tetap hidup berdampingan. Kita bisa hidup di tengah-tengah yang berbeda agama dengan kita juga harus menjadi berkat di situ. Demikian sebaliknya. Kalau ada yang berbeda agama dengan kita yang mungkin non-Kristen, hidup di tengah-tengah mayoritas Kristen, ya harus menjadi berkat juga. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, teman-teman, bahwa kita memiliki pandangan Kristus seperti bagaimana Kristus memandang semua manusia, di mana dia tidak membedakan inilah orang Yahudi, inilah orang Yunani. Bagi Yesus tidak membedakan hal itu lagi, karena kasih karunia Allah itu adalah untuk semua
manusia, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun agamanya, kasih karunia Kristus itu untuk seluruh umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menjadi pembelajaran bagi kita, jangan semakin hari semakin hilang toleransi itu, semakin tidak menghargai, semakin iri hati, semakin benci dengan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh agama lain. Jangan. Nah, kenapa bisa mereka datang ke gereja, mereka bersolawatan di gereja? Ya tentu saja pihak gereja memberikan undangan pada mereka, sehingga mereka menghadiri, menghormati undangan itu. Demikian kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang muslim, yang mungkin ada perayaannya, hari raya lebarannya, hari raya idul fitri misalnya, kalau misalnya umat Kristen diundang, nah mungkin diundang untuk bersilaturahmi atau mengikuti acara-acara perayaan tersebut, ya tentu saja dihadiri teman-teman. Kalau sudah diundang ya, tetapi jangan pula menjadi tamu tanpa diundang. Tiba-tiba datang tanpa diundang. Nah, kalau kita diundang, kita menghormati. Nah, apakah dengan kita menghadiri undangan tersebut, apakah kita langsung pindah agama, pindah keyakinan? Kan tidak mungkin. Nah, seperti mereka ini yang berselawatan di gereja, apakah mereka langsung murtad atau langsung masuk Kristen? Kan tidak. Mereka tetap punya keyakinan pada agama mereka. Jadi itu hanya bentuk bagaimana mereka menghormati, menghargai orang yang berbeda agama dengan mereka. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.